Pak, namanya siapa? Terus sebagai apa di sini? Panggilnya Ma Eli aja ya. Panggil untuk nama panggilan Eli aja. Kalau di sini sebagai apa ya? Cicit kali. Oh, Masuknya. Iya. Oh, sama kayak Kalau yang tadi kan Ustadznya itu cucu. Kalau Ustadz Hotip itu cucu. Jadi kalau saya cicit. Berarti keponakannya. Ya. Itu untuk apa? Yang tadi Bapak itu kayak yang ngurusin kalau ada acara-acara. Ya, untuk itu ketuanya ya, pengelola pesantren juga. Terus sekalian pengurus di sini. Paling kalau ada apa-apa ya kita yang ngelakuin. Apalagi sering berhadapan sama mahasiswa. Sering ya? Ya beberapa lah. Oh, iya. Sering enggak. Baru pertama kali juga di sini. Di sini biasanya kan yang saya tahu kan ada kegiatan haul ya sama sekali gitu. Betul. Ya itu acaranya apa aja sih? Soalnya saya belum pernah menghadiri gitu, cuma tahu aja gitu. Kalau acara haul itu biasanya kalau siang kan biasanya di hari Minggu. Tepatnya itu hari Minggu. Minggu siangnya itu buat jaro, yang mau jaro pepet dia pulang pergi. Kalau acara intinya malam Senin tiga banget. Berarti berhari-hari ya? Enggak sih, enggak berhari-hari, cuma satu hari satu malam. Semalam. Belum yang berhari-hari. Itu banyak ya kadang dari luar. Alhamdulillah banyak. Susah ngitungnya ya. Iya. Banyak aja gitu. Banyak yang kunjungan. Tapi kalau misalnya kan ada setiap malam Jumat itu kan ada yasinan juga ya. Ada. Berarti maksudnya dari warga-warga juga kalau misalnya malam Jumat itu ada yang berkunjung ke sini Pak untuk ngaji yasin gitu. Jadi emang ada dari beberapa daerah juga sih. Terkadang kan dari luar kota juga ada yang untuk ziarahnya. Karena kan mengambilnya kadang ya banyaknya hari Minggu siangnya. Kalau malamnya ya malam momennya itu malam Jumat. Ini mau isi sejarah dari Kiai Asnawi Nawawi. Jadi apa ya membuat orang tuh banyak yang begini gitu. Jadi sejarah. Jadi memang sejarahnya itu kan karena beliau ini kan pengarang, istilahnya pengarang ya, pengarang kitab Amil Jurmiyah. Amil Jurmiyah itu kan nahu. Jadi kalau mau belajar yang Tanara harus belajar dulu ke sini. Otomatis kan kebanyakan orang ke sini dulu sebelum ke Tanara untuk tata cara belajarnya. Jadi memang yang karyanya itu yang diciptain kan buat belajar kita supaya bisa baca kitab kuning, kitab gundul. Nah, cara bacanya harus belajar dulu dari sini baru bisa. Itu pengarangnya beliau sendiri atau? Awalnya itu bapaknya ya, Syekh Muhammad Ali itu awalnya. Jadi awalnya Syekh Muhammad Ali untuk karangan awal, cuman diwariskan sama Syekh Nawawi dan Syekh Nawawi yang meneruskan. Jadi untuk penyempurnaan memang dari Syekh Nawawi. Kalau untuk dari bapaknya cuma sekedar konsep doang istilahnya gitu. Tetap kalau hak cipta larinya ke Syekh Nawawi. Hak cipta. Kalau untuk terkait doa-doa di setiap kunjung yang mereka yang berkunjung ke sini itu ada tahapan-tahapannya Pak? Enggak, bebas. Kayak pertama itu doa Al-Fatihah dulu atau apa gitu? Kalau itu gimana orangnya ya? Jadi kita bebas aja. Kalau mau berkunjung ini doanya apa silahkan doanya apa gitu. Kalau tujuannya baik kan. Tapi kan kita nggak tahu tujuannya baik enggak. Karena kan mereka orang-orang itu kan nggak pernah istilahnya bercerita kitanya mau minta ini. Nah, jadi kalau kita isi bebas aja gitu istilahnya. Kalau boleh tahu di sini tuh makam siapa aja ya? Selain yang di Syekh Nawawi. Yang ini Syekh Nawawi nih, Syekh Nawawi. Kalau yang ini anak kedua nih, sampingnya anak kedua. Bapaknya dari Ustadz Hotip. Kalau yang ketiga ini istrinya yang anak kedua. Istrinya anak kedua ini yang ketiga. Kalau yang keempat itu istrinya Syekh Nawawi. Yang keempat. Kalau yang ujung anak pertama. Ya Abdullah. Kalau yang lain ya campur sih, anak ceweknya, menantunya.
cucunya kumpul di sini. Emang sini kan keluarga ya hitungannya. Kalau untuk sekilas sejarah mah di blog juga ada, di internet. Jadi untuk sejarahnya sekilasnya kalau pengen tahu kan ada di sini. Ini sejarahnya, riwayatnya. Jadi untuk keperluan yang lain bisalah kita baca di sini. Cari aja Syekh Nawawi, riwayat Syekh Nawawi Mandaya. Mungkin pasti diperlukan. Di situ ada semua, dari riwayat bapaknya, dari belajarnya di mana, ada. Selain kegiatannya hal itu ada lagi nggak Kak? Kayak rutin? Biasanya ada pengajian per 2 bulan. Enggak 2 bulan, 2 minggu sekali. Cuman sekarang lagi off, lagi libur dulu. Kemungkinan nanti mulai lagi habis lebaran ini kan. Gimana tiangnya aja itu. Tapi biasanya rutinnya gitu. Pengajian bulanan sebutnya. Tapi per 2 minggu. Warga-warga sini. Iya, dari sini juga ada, dari luar juga ada. Umum, hitungannya umum, bukan warga sini doang. Siapa yang mau, silakan. Diberhentiin gara-gara mau ini Pak? Enggak, jadi biasalah. Awalnya kan mau puasa itu libur, keenakan libur, ya begitulah. Mulai lagi ntar nggak tahu kapan. Tapi kalau dari tempat ini sendiri itu bukanya itu kalau misalnya ada kunjungan aja atau emang tiap pagi dibuka dan libur lagi? Tiap hari, bahkan tiap waktu nggak ditutup. Oh, itu. Jadi Ada tiap kan? ada yang datang terus Iya, silakan aja. Siapapun itu gitu kan, siapapun dari manapun silakan. Pintu juga nggak ada yang dikunci. Karena kan kita istilahnya ini kan umum ya, umum. Takut orang mau nyari doa kalau yang percaya ke situ kan. Jadi nggak pernah ada suruh izin jarah, mau jarah izin yang nggak ada kalau di sini, bebas aja. itu pondok itu berdirinya kapan ya? Pesantren, lupa ingat ya berdirinya itu. Udah tahu 2014 apa 2015 itu. Udah lama sih. Berarti tuh untuk yang belajar amil di situ ya? Khususnya iya, umumnya mah ya bebas. Siapa aja. Salafi ya? Salafi hitungannya itu salafi. Khususnya kemana tuh? Ya paling ambil gitu kan. Amil, ya. Karena kan memang kan kita kan di sini kan dasarnya ambil jurnya ya. Apalagi kan cucunya yang ngajarin. Jadi ambil khususnya. Cuman kebanyakan kan bukan santri-santri. Jadi santri dari mana dia riado ke sini 1 bulan 2 bulan gitu kebanyakannya. Oke kali. Enggak di atas, di atas. Tapi kalau misalnya ada yang kunjungan dari luar kota ataupun dari warga sini gitu ya Pak, itu yang mimpin doanya Bapak Enggak. tahu Pak? Enggak harus. Enggak harus. Dikira kayak rombongan nih Iya. ke sini dan ada yang mimpin doanya gitu. Istilahnya ada ininya ya, kuncengnya lah ya, kasarnya ya. Kalau di sini nggak ada. Paling kalau ada yang mau dijarahin baru kita manggil santri. Itu juga kalau kita pribadi mah enggak. Santri. Paling untuk santri kalau mau yang jarah gitu. Kalau untuk jarah mah begitu teknisnya. Jadi kita nggak ada aturan apa-apa. Jarah silahkan jarah. Ada yang mau ditanya baik misalnya. Ya, silahkan mumpung di sini. Iya. Dari Davila. Nah, kalau yang di luar mah itu ya umum yang makan. Yang di luar, betul umum. Yang di luar umum. Jadi untuk lingkungan kita keluarga yang bangunan ini doang. Saya juga dari cucunya bapak apa kakek Faton. Oh, Ya apa kata mama mah jadi kakek saya itu anak dari mendelor ya. Yang mendelor. Cicit kayaknya sama aja kayak. Cicit. Faton. Nah itu apa? Dua
Nahrawi. Kalau dari kepengurusan ini Pak, bakal ini tuh ada nggak kayak siapanya, kayak organisasinya itu loh Pak? Kayak Kalau struktur. untuk sementara kayaknya struktur nggak ada ya. Jadi kita paling nunjuk keluarga. Jadi yang dipercayakan ya itu. Kayak khotib itu tuh. Yang dipercayakan itu untuk ngurus seluruh. Dari segi acara apapun itu, kalau kegiatannya terkait dengan Syekh Nawawi, ya beliau itu yang ngurus gitu. Yang mimpin. Berdirinya makam Keramat ini apakah dibangun ketika pas setelah channel meninggal atau Enggak. ini emang udah diwakafkan buat? Iya, memang kan kalau ngomong wakaf kan semua juga punya wakafnya gitu. Cuman yang di luaran dibikinnya umum. Ambilnya yang di sini. Jadi kalau untuk bangunan sendiri, kalau yang ini bangunan terhitungnya baru. Bangunan kedua terhitungnya ini. Di tahun 2009 kalau nggak salah ya. 2009 ini dibangun ulang. Kalau dulu bukan kayak gini, kecil. Kalau dulu kecil bangunannya. Dan itu pun nggak mulai secara istilahnya pas wafat langsung dibangun, nggak tahu ya kalau riwayat ke situnya, makan mungkin kan kita jauh, kita aja belum lahir, jadi nggak tahu ceritanya kalau untuk masalah pembangunan. Dari Bapak sendiri apa harapan untuk makam Keramat ini dengan orang-orang yang berkunjung ini, yang orang-orang bakal berkunjung, harapannya itu apa gitu? Apakah yang ya gitu sama coba-coba gak usah yang begitu lah ya Pak, atau gimana harapan dari Bapak? Ya kalau memang harapan maka nyarinya yang bagus-bagus ya, karena kan ini kan istilahnya makam kiai, makam ulama. Ya cobalah minta yang bagus-bagus, cuman kadang kita kan nggak tahu juga. Karena mereka ya yang jaro di sini, yang berkunjung ke sini, nggak mungkin dia cerita mau ini mau itu. Isi hati orang beda. Iya, cuman memang kalau harapan mah ya yang baik aja gitu. Bangunan yang di situ tuh bangunan apa? Kalau yang di sebelah dia mah bangunan bekas majelis, tapi bekas pengurus pertama. Jadi kalau udah lama, tahun 90-an lah, bangunan 90-an terhitungnya, bukan bangunan lama banget ya. Ya tujuannya itu majelis, balik buat anak-anak ngaji dulunya. Sekarang terbengkalai ya karena memang pengurusnya kan udah nggak ada. Ini apa dampak dari dibangunnya tempat ini untuk masyarakat itu kan, kalau yang kemarin dibangunnya pondok gitu, ada hal lain nggak yang mungkin itu bermanfaat banget gitu untuk masyarakat? Berarti dampak positif ya, Iya, terhitungnya. Dampak positif berarti kan. Iya. Kalau dampak positifnya secara nyata aja ya, secara nyatanya kan kalau di Islam itu otomatis banyak orang yang berkunjung, setiap tahun juga bisa ramai, otomatis kan yang dimakamkan yang di sini, yang dikubur-kubur sini tuh paling banyak doanya. Dampak. Terus kalau tuh memang bisa manfaat buat masyarakat ya, kemungkinan kan setiap haul juga kan banyak yang jualan. Ekonomi kan lumayan. Gitu. Jadi rumah-rumah terdekat bisa buka usaha. Walaupun sehari, kasarnya. Walaupun satu hari. Ada juga Ada di sini. Di list dulu lah. udah apa sih harusnya kita buat kayak dalam aja kayak makam ini gitu, tapi untuk sejarahnya itu bisa dilihat kan. Ya kalau untuk sejarah bisa lah kutipan-kutipannya, kalau mau diambil silakan. Nanti di copy paste aja. Saya kan pernah baca ya, tapi nggak tahu yang benar apa enggak tentang sejarah ini dari beliau. Katanya dulu dia tuh di sama orang Belanda terus kabur ke Sina, itu benar apa enggak? Kalau itu kisahnya sebenarnya kan bukan kisah ke Syekh Nawawinya ya, tapi lebih ke bapaknya Syekh Muhammad Ali. Iya betul. Ya? Jadi bapaknya itu Syekh Muhammad Ali itu kan dia bisa dibilang untuk angkatan setara ya, seusia sama Syekh Nawawi Tanara.
satu tuh istilahnya satu rumpun ya, satu Oh, yang di yang Tenara, satu angkatan lah. Cuma karena saya Nawawi Tenara bagian ngaji gitu kan, ngarang kitab terus, akhirnya beliau saya Nawawi Tenara disuruhlah sama yang lain nih, termasuk saya Muhammad Ali, udah ke Mekah aja, itu ceritanya. Nah begitu. Jadi kalau yang untuk Syekh Muhammad Ali-nya sendiri sering diungsikan di NTB kalau nggak salah, Kupang. Sering kan dilempar ke Kupang lagi supaya nggak berontak di sini gitu sama itu ya, Belanda. menyebarkan agama. Enggak, awalnya bukan begitu. Iya. Jadi misalkan kita berontak nih, kita ngelawan nih, supaya nggak ada yang lawan ya dibuang lah sama Belanda begitu. Oh gitu. Jadi bukan memang tujuan ke sana, disuruh ke sana untuk menyiarkan Islam, bukan. Tapi memang buang gitu tuh istilahnya, dibuang lah. Terus Biar balik di lagi sini. ke sini ya. Ya balik lagi ke sini 3 kali dibuang. Nah, baru di situ ngerasa kayaknya kayak mau harus menyebarkan kali kayaknya. Karena di sana itu banyak yang masih belum Islam dulunya, kisahnya. Kan tadi bilang kan ini tempatnya terbuka ya. Berarti nggak dikunci atau? Enggak. Soalnya kan ini maaf Pak, ada kotak amal ya. Ya kan nggak orang. Ya kalau kalau kita berpikir secara negatif dan penuh hati-hati mungkin bisa dikunci kan. Cuma kalau kita berpikirnya kan percaya aja. Satu percaya, yakin bahwa orang itu nggak bakal berani macam-macam, itu aja. Kalaupun ada yang berani macam-macam, ya udah tanggung resikonya aja, ya dosanya. Kalau kita enggak, jadi nggak peduli dengan keamanan kota ataupun apa. Berarti selama ya maksudnya udah tempat ini udah lama banget itu nggak ada Pak kayak kejahatan yang emang bisa pencurian kayak kotak amal. Enggak. Alhamdulillah enggak. Soalnya tadi jelas maksudnya banyak kan yang sih dari rumah. Ya betul, memang kalau dipikir kalau secara kita berpikir negatif betul, karena kan di sini kan umum. Terkadang kita juga nggak tahu nih orang yang mau jarang itu tujuannya apa kan, orang yang berkunjung. Cuman ya untuk Aman-aman. sampai sekarang itu aman-aman aja. Cuma memang sempat sih, kalau dibilang sempat sekali. Yang ini nih, Iya. kotaknya nih, Diambil langsung di copot ininya. Oh, gitu boleh. Cuman yang nggak tahu. Iya sekali ingat itu, tahun kemarin itu. Tahun kemarin. Untuk Syekh Nawawi itu meninggal karena sakit. Kemungkinan usia ya, karena kan beliau itu sekitar 103 kalau nggak salah usianya. Jadi kelahiran 1846, meninggal 1949. Jadi kan 103 usianya. Jadi kemungkinan dari usia ya. kalau untuk anak-anak dari istri juga Kalau dari anak-anaknya ada yang muda juga. Meninggal muda. Kalau sakit sih nggak tahu ya, sakit nggak memang. Kalau sakit nggak tahu sakit enggaknya. ada Jadi membuat itu tadi Anak cucu dari anak kedua. anak kedua ini ya. terkait peninggalan dari Syekh Nawawi ini sendiri tuh ada nggak ya sampai sekarang? Kayak benda yang apa misal kitabnya beliau atau apa gitu ada? Katanya ya, kita juga sebagai cicitnya kan kurang tahu juga ya. Katanya mah ada kitab aslinya, cuman disimpan. Yang nyimpen juga nggak tahu nih, di privasi. Kalau peninggalan itu katanya masih ada kitab aslinya yang tulis tangannya. Jadi yang diajarkan itu sekedar dari mulut ke mulut saja ya. Betul, cuman kan bukan dari mulut ke mulut ya. Jadi kan emang kitab itu udah dikopi, udah dicetak, udah diperbanyak gitu. Yang aslinya yang nggak boleh. Kalau aslinya memang nggak boleh privasi. Tapi ya yang dicetak juga nggak jauh, sama. Nggak ada bedanya.
kira peninggalannya itu ditaruh di pondok itu Enggak. buat anak-anak santri itu sebagai kayak ini peninggalannya gitu. Nah. Berarti itu dirahasiakan ya. Kalau itu masih di privasi sih, belum dipublikasikan. Ada yang Apa tanya lagi lah. Nah, Ini kobong ya, kobong bilang. Iya, kobong kalau. Ada yang pondok, ada yang kobong. Kobong tuh kayak apa ya? nah, itu yang sebelah kan makam anak kedua ya. Ya, kalau yang sebelah ini, makam anak kedua. Yubed, nama Yubed itu Nawawi. Anak yang kesatunya di sebelah paling ujung. Ujung, ya Abdullah. Yang tengah ketiga. Ini sengaja gitu. Yang mana? Yang ketiga yang sebelah mana? Itu kan Istrinya kedua, istrinya Nih, yang kedua. pokoknya istrinya nih anak kedua nih ya, istrinya. Terus yang sebelah sananya lagi yang samping anak pertama itu istrinya saya nama. Istrinya dua. Enggak sakit lah. Oh yang sebelah yang anak kedua. Iya, anaknya dua. Enggak yang pertama. Oh, anak pertama. Iya. Itu istrinya. Karena meninggalnya duluan kali. Iya, kenapa di sini anak kedua kan? Pertanyaannya nggak anak ke satu. Sebelahnya. Nggak tahu. Kalau untuk susunan begitu kita juga kan kurang tahu juga ya. Kenapa? Karena memang kan gak ada aturan. Ya Masa yang belum tahu. ya kan disediain. Karena takutnya meninggal kan yang anaknya kedua dulu. Tahu anak kedua dulu begitu. Iya. Jadi diatur. Kalau untuk yang sering bersih-bersih di sini tuh Santri. Yang suka ada jadwalnya. gotong royong. Enggak ada gotong royong. Di jadwal. Di jadwal juga enggak. Yang ngomong aja. Semaunya aja Ngomong begitu aja. tuh. Adapun kadang juga ada yang berkunjung. Sapu dulu kalau orang yang ngerti terus Iya. dia Inisiatif. inisiatif kan, karena memang karakternya pengennya bersih. Kadang kan gitu, karakter orang juga ada kan yang pengennya bersih, dibersihin dulu. Soalnya disapu juga tetap banyak angin kan, daun pohon susah. Iya, dulu mah beli-beli. Untuk ngaji di kobongnya, ngajinya di kobongnya apa di sini? Di kobong, Di kobong. kecuali memang santri pengen fokus kan, kadang kan ada aja yang pengen fokus belajar sendiri gitu kan, baru dia ke sini. Kalau di kobong kadang rame, banyak bocah. Ke bawah. Kan ini kan makan keramat ya, istilahnya pasti ada hal-hal goib gitu kan. Itu ada nggak sih yang mungkin ada yang apa ya, orangnya tuh kayak nggak apa, nggak beretitude gitu lah, jadinya punya apa, kena timbalnya gitu. Efek ya, masuknya efek mistik ya. Iya, mistik gitu. Soalnya kan banyak banget yang kayak gitu terjadi. Kalau selama ini ya mungkin ada aja gitu. Cuman kadang dia kalau untuk ditunjukin secara kasat mata sih enggak. Paling rata-rata ceritanya itu perasaan. Kalau yang kasat mata biasanya di luar adanya. Ada di luar ada. Kalau yang kasat mata. Cuman kadang ya yang suka jarang di sini nih ada yang nginap, ada juga yang nginap. Ya paling yang sering ngeliat itu yang nginep. Kalau yang enggak. Yang santri nih terutama yang sehari di Kalau sini. santri mah ya dibilang biasa ya? itu udah biasa sih. Cuma nampak sih enggak, cuma perasaan gitu. Perasaan dong. Tapi ada nggak sih yang sampai yang nggak betah gitu karena mungkin digangguin ataupun kayak dianya mau pelakunya di luar kendali. Enggak tahu ya. Jadi kalau ada enggaknya mah yang betah enggaknya kita nggak tahu. Karena mereka itu yang jaro di sini enggak cerita. Enggak cerita, simpen sendiri aja gitu. Udah.
Paling yang cerita itu yang nginep gitu kan. Memang pernah ada yang di sini 2 hari. Dia tak suruh tidur di pondok, nggak mau, pengen di sini kan. Giliran dinampakin dari luar baru dia lari ke pondok. Memang ada. Kalau dimakan ya otomatis ada. Cuma kalau di dalam sendiri nggak ada. Di luar, adanya di luar. Posisi. Sendiri pernah ngerasain nggak? Penasaran ya? Kalau dibilang pernah ngerasain ya itu sama aja. Nampak sih nggak, cuma perasaan gitu. Paling dalam bentuk-bentuk apa ya? Memang pernah ngerasain gitu. Tahun kemarin ada kayaknya 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Dulu kan di situ kan ada pohon bambu ada. Ya paling ganggunya lewat pohon bambu. Pakai suara-suara gitu apa gimana? Gerak bambunya, gerak sebelah. Gerak sebelah dia. Kalau kita sih berpikir positif aja, mungkin pengen nunjukin, istilahnya ngasih tahu kalau kita ada gitu. Enggak macam-macam. Saya juga pernah dengar kisahnya kalau misalkan dulu tuh namanya apa ya, melihara harimau jadi-jadian gitu ya, kayak orang menjadi harimau terus balik. Kalian punya ilmu juga? Kalau itu macan ya sebutnya. Katanya sih ada, katanya. Cuman nggak tahu ya, karena kan belum pernah ngewujud, belum pernah apa. Dengar cerita doang. Kita juga dengar cerita kalau memang punya istilahnya apa? Kalau di sini mah ingon-ingon sebutnya ya. Kalau di sini peliharaan, benar, peliharaan. Cuman ya peliharaan juga bukan harimau sebenarnya. Terkadang entah itu orang, entah itu apa, kita kan nggak tahu. Cuma goib aja kita gitu. Kalau harimau kan banyak yang punya juga kayak gitu, kasar. Untuk hal yang baik ya. Iya, karena itu rata-ratanya kan dia buat penjaga, rata-ratanya. Bukan buat macam-macam. Ini kalau misalnya dari spanduk ini berarti apa ada aparat juga yang banyak yang pasti? Ya, kalau ini misalnya bekas tahun kemarin nih, ada 2 tahun yang lalu nih, acara ini. Ya dihadiri lah sama beliau-beliau ini. Aparat yang terkenal pernah inisial? Nah, kalau yang terkenal kayaknya belum ada ya. Kalau aparat yang terkenal, paling kan di sini kan yang ada Kapolda. Paling kalau Kapolda yang kesini, yang paling sering itu yang kedua itu Pak Nunu, itu paling sering dia. Bahkan beliau ini pernah ngasih kerbau, pernah ngasih duitnya buat bangunan. Termasuk orang yang luar biasa lah, aparat, tapi dia suka gitu sama tempat-tempat kayak gini. Yang kedua itu tuh Kombes Pol Nunung. Dulunya di Polda, sekarangnya di Mabes. Berarti ini cuma warga maupun orang lain yang dari luar yang biasa aja gitu ya, tapi aparat juga datang. Ada. Kalau dia mau gitu. Cuma kita nggak ngundang. Kalau dia mau baru. Kayak kemarin juga kan gubernur terpilih kan datang juga. Andra Sony. Oh. Kemarin kan baru jadi kan, Iya. belum dilantik. Enggak, Andra Sony-nya doang. Belum. Karena memang dekatnya sama beliau. Ada bisa bertanya mau masih di sini? Iyalah. Iya, kadang tuh kalau di rumah tuh inget gitu ya. Iya. Oh iya, ada nggak sih pesan gitu atau nasihat yang apa ya? Buat teman-teman nanti yang bakal kunjungan ke sini. Kalau ntar kan kita kan udah punya maba, takutnya maba disuruh ke sini gitu. Ada pesan-pesan apa buat kayak
bakal datang ke sini buat kunjungan. Apa ya pesannya? Soalnya kalau di sini ya bebas aja gitu tuh, bebas aja. Yang penting sopan kan utamanya mah itu doang. Tujuan baik udah selesai. Baik aja. Nggak ada pesan-pesan yang khusus, nggak ada kalau kita. Bebas aja. Tapi ada nggak sih kayak apa ya nasihat itu untuk kayak para cicitnya gitu, cucunya kayak warisan selain amil gitu kan, ataupun kayak nasihat yang harus dipegang gitu? Nggak ada. Nggak ada. Cuma ya nasihatnya cuma satu doang, berbuat baik udah itu Jangan doang. lupa sholat. Jangan semua orang juga shopping juga. Iya benar. Paling gitu doang udah. Nggak ada lagi. Nggak ada nasihat-nasihat khususnya, nggak ada. Ataupun pesan-pesannya nggak ada. Oh ya, karena ini kan dari kecil udah terlihat beda ya katanya. Betul. Udah. Menurut ulama yang tahu gitu kan. Kayak Syekh Nawawi Tanara, beliau ini udah tahu nih. Bahkan nama pun bisa sama kan. Dia kenal. Ada kan. Darah yang tahu kalau namanya bisa sama itu kenapa, riwayatnya kan ada. Jadi karena memang saat temenan Syekh Nawawi sama Syekh Nawawi Tanara sama Syekh Muhammad Ali ini kan temenan, udah akrab lah gitu kan. Nah pas lagi ngandung Syekh Nawawi ini di kandungan, Syekh Muhammad Ali ini nanya, karena kan beliau ini Syekh Nawawi Tanara ini yang dituakan gitu karena dari ilmunya ya, dari ilmu. Ditanyalah ke Syekh Nawawi Tanara, bagusnya siapa nih nama anak saya nih, kan gitu. Jadi masih sebelum lahir ya? Sebelum lahir masih di kandungan. Akhirnya kan dijawab sama Syekh Nawawi Tanara, udah samain aja, insya Allah gitu, udah selesai. Jadi kalau orang dulu kan percaya. Iya gitu. Kalau orang dulu mah, bahkan dari di perut aja udah kelihatan kalau memang itunya agamanya udah mantap lah istilahnya, ilmunya udah ketahuan dulu dia. Berarti umurnya tuh sama Syekh Nawawi Tanara itu berapa tahun? Jauh lah, banget ya. karena kan bapak sama anak. Nah itu bapak sama anak itu nggak. Jadi Syekh Muhammad Ali ini kan bapaknya dari Syekh Nawawi. Ya. Yang Asnawi. Baru itu yang seumuran sama Syekh Nawawi Tanara, paling selisih berapa tahun lah. Jadi sahabat itu sama ayahnya. Iya. Jarang yang tahu tuh kalau sejarah nama. Iya, nggak tahu. Barusan ini juga saya tahu. Bahkan dikiranya kan di Banten tuh cuma satu. Ada- Taunya Tanara, kadang larinya ke sini. Iya, jarang orang tahu. Banyaknya begitu, kecuali yang Salafi ya, yang pernah ngaji di pesantren Salafi baru mereka tahu. Adalah tinggal di searching aja di Google. Ada lagi tanya. Oke Bapak, mungkin itu aja yang bisa kita wawancarain buat untuk memenuhi tugas. Kira-kira